Ya agar aku mau ngasih arahan agar ke depan itu tidak bolan-balen Indo. Ngasih arahan lagi, ini yang ada eh, kalian, terus besok yang ada orang lain lagi, aku harus ngasih materi yang sama lagi, ngasih hal yang sama lagi, yang merupakan motivasi-motivasi dasar bagaimana kita menjalankan hidup sebetulnya. Karena kadang ini saya harus ngasih penjelasan di awal. Penjelasan ini penting di awal karena orang biasanya salah sangka, dikiranya saya seorang bisnismen. Padahal saya nggak bisa bisnis sebetulnya. Sebetulnya saya tuh nggak bisa bisnis. Jadi saya bahkan tidak pernah belajar bisnis. Saya tidak pernah membaca buku bisnis. Saya tidak pernah secara sengaja bagaimana saya berbisnis. Bahwa sekarang saya ya kalau sebulan hasilnya bisa beberapa miliar begitu, itu bukan karena bisnis, karena saya tidak tertuju ke sana. Seperti sekarang, meskipun kalian di sini direkrut juga menerima gaji, tetapi tidak ada itu di dalam kepala saya bahwa kalian itu nanti akan jadi karyawan saya selamanya, kemudian akan menjadi anak buah saya selamanya, kecuali itu pilihan. Ya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah bahwa kalian bisa mewarisi ilmuku, sehingga pada suatu saat kalian minimal bisa seperti aku gitu ya, minimal bisa seperti aku, atau kalau bisa lebih kan gitu ya. Kalau bisa lagi ya, kalau nggak bisa ya sudah ngikut juga nggak apa-apa. Ya semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Ada yang memilih sebagai karyawan tapi saya kesini mau kerja kok, yes nggak apa-apa. Ini harus diingat-ingat ya, mau kesini jadi tidak harus jadi pimpinan, tidak harus. Ya enggak, ya mau jadi pimpinan juga boleh. Ya, saya sangat senang. Mau besok mau jadi wirausahawan juga ya saya senang. Mau terus dalam satu ikatan yang saling membesarkan satu dan yang lainnya juga saya senang. Semuanya senang. Rano sinta ini. Bahkan yang kalian kemarin lihat, mbak senior kalian jauh itu, senior kalian jauh ke sini, dan masih seperti saudara bersama anak-anaknya. Padahal mereka dulu ya staff, ya teman, ya saudara. Dan itu yang saya bangun. Dan itu saya bangun di dalam bisnis ini, tidak melulu bahwa ya tadi bisnis. Jadinya kayak seolah-olah bisnis itu kayak kalau saya ngomong bisnis seolah-olah kayak ini. Padahal tidak, saya hanya menjalin persaudaraan. Tetapi untuk lebih mudahnya, this is my business. Itu kenapa saya butuh melatih Anda ngapain. Anda sudah kerja di sini, kemudian harus masih belajar bahasa Inggris, saya ajarin, saya pantau, saya monitor, kan gitu ya. Dan bahkan mungkin kadang saya yang paling berhasrat untuk membuat kalian kaya gitu, untuk membuat kalian kaya secara material, secara keuangan, melebihi kalian sendiri. Kadang-kadang saya bingung juga. Iki bocah-bocah, bahkan sama guru-gurumu, seniormu, Pak Abdul, Pak Uripno, dan lain sebagainya, Bu Dwi yang sudah lama-lama di sini. Saya kadang melihat, aduh gimana ya, maksudnya semangat untuk menjadi lebih makmur. Nah, ini the secretnya, ini the secret behind the skin, kenapa saya punya secara material saya banyak. Satu kuncinya, bahwa kalau ada kritik misalnya, ada pertanyaan, bukan kritik barangkali, dan ini mungkin mengejutkan bagi banyak orang ketika saya ditanya, ada seorang teman kiai sama ustadz yang tanya pada saya. Mereka tentu saja bermaksud untuk mengarahkan saya. Tanya, Mas Dokter, apa yang Mas Dokter cari di dalam hidup? Ya sebenarnya saya tahu arah beliau itu ya pasti mungkin akhirat, mungkin ini. Tetapi saya sengaja memang menjawab
atau mungkin bahagia kan gitu biasanya orang akan mengarahkan ke sana. Jawabannya semacam itu. Saya tidak. Jawaban saya sederhana. Hidup saya mencari harta, mencari uang, dan kadang juga nyari hiburan yang lain, gitu ya. Kenapa saya tidak mencari kebahagiaan? Karena sederhana konsepnya. Hidup itu mencari apa yang kita tidak punya. Nah, aku sudah bahagia. Aku sudah bahagia. Yang tidak punya banyak itu aku uang. Nah, kalau lu masih dalam tahap mencari bahagia, ya kleru berbisnis. Sing digoleki berbisnis atau mencari uang atau keliru. Karena yang kau cari itu kebahagiaan. Dan uang bukan sumber kebahagiaan. Sekali lagi ya, uang bukan sumber kebahagiaan. Uang hanya akan memberi nilai lebih pada kebahagiaan kita. Uang hanya akan memberikan lebih. Tetapi kalau lu sedang galau, sedang susah, uang juga akan bisa mengakibatkan kau bertambah susah. Dalam 5 tahun ini, saya menghitung, saya dibantu oleh ibunya anak-anak. Itu berapa kerugian, berapa loss money, uang saya yang hilang dalam 5 tahun ini. Dalam 5 tahun mulai 2014, berarti sekitar 7 tahun lah kalau sekarang ya. Waktu itu saya menghitungnya sampai 2019. Waktu kami menghitung, uang yang hilang, yang gak berarti, muspro katakanlah begitu, itu sekitar 45 miliar. Yang uang yang karena urusan politik, urusan belain teman, bikin perusahaan yang kemudian tidak ada jeluntrungnya, tidak ada faedahnya malah. Dan uang itu adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Saya bahkan kehilangan hampir semua teman gara-gara uang ini. Hampir semua teman saya pernah menerima pemberian dari saya. Entah itu berupa barang, entah itu berupa uang. Yang berupa barang, I'm giving to them, I'm giving to you, I'm giving to anyone. Itu sih fine-fine saja, baik-baik saja. Tetapi kalau saya memberikannya itu dalam bentuk, karena orang kesulitan memberikannya dalam bentuk hutang, iki sing repot. Utang, temen hutang. Itu repot. Meskipun saya sudah punya prinsip nih, kalau ada temen mau hutang, saya akan menjawab, saya tidak bisa ngutangin. Saya tak kasih bantuan seikhlas saya. Ya, meskipun nggak sedikit atau besar, itu relatif gitu ya. Tapi saya akan bantu saja. Biasanya saya begitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa, dan ada banyak sekali yang lolos sehingga saya kemudian ngutangin. Nah, ketika saya ngutangin ini, kiku. Tahu kiku ya? Nek isbar ngutangi. Mungkin awakmu amal misalnya ngutangi konco ngono ki, terus suwi ora ono kabare, arep tekok kabar dikira mbok menawa dikira nagih, kan gitu toh. Ora ditekoki kabare kok yo piye gitu ya, karena juga kangen, juga ya ora nagih hutang ya wajib gitu, tapi kene serba bekewuh. Akhirnya tidak pernah berhubungan gegara hutang ini. Jadi banyaklah sapa menah ning daerah Pantura, Pemalang, so kancaku wis sing utang sak mbiayah. Saka sing level tukang becak tekan level bupati, ono kabeh sing utang mbek aku. Jadi bukannya apa-apa ya, artinya bukannya apa-apa, tetapi bahwa kenapa saya tadi penjelasannya saya mencari uang. Karena saya orang bahagia, aku wong sing wis seneng. Nah, aku tidak mencari bahagia lagi. Maka pastikan sebelum berbisnis, sebelum memulai pekerjaan, kalau lu bisnisnya masih pekerjaan karena masih bekerja, kan gitu ya. Pastikan lu orang bahagia dulu. Kalau enggak nanti awakmu nyambut gawe
Awakmu nyambut gawe dengan tujuan awakmu nyambut gawe golek bahagia. Kacau kuwi. Yang namanya bekerja itu satu, mencari pengalaman. Nek awakmu cacah enom, mencari pengalaman, mencari eksistensi. Yang kedua nyari eksistensi. Paling ora iki ning nggone status, ning nggone Facebook, ning nggone IG, ning nggone apa iki jelas kowe iki sapa. Kan ngono to. Bekerja di PT Ara atau bekerja sebagai ini. Iku minimal nggo status. Mesti awakmu terkenal wis pekerjaan menghadang cinta. Ini kan ora jelas kuwi. Biasanya cacah enom kan ya gitu toh. Dan hal yang tidak jelas. Ini penting karena sumber kepercayaan. Oh iya cetok. Jadi nek awakmu utang bank itu dipercaya kok. Kan gitu ya. Utang bank dipercaya mergane punya status yang jelas. Gawe gajine ono garek nembung terus dipotong bulanan ngono iki dipercaya. Meskipun tentu saja jangan pernah berharap nek kerjane itu biasa-biasa wae hasilnya luar biasa enggak ono. Gitu ya. Gaji sesuai ketentuan. Gaji di sini nanti pada waktunya pasti kita memberi ketetapan 125% dari UMK setempat without any bonuses. Without any incentive. Itu segitu, nanti tambah-tambahannya kan nanti tergantung itu. Tetapi itu dalam standar yang tidak bisa membuatmu kaya. Itu pasti. Pun nyambut gawe kok tuku-tuku ya paling resik-resik terus arep sugih dengan cara semacam itu ora mungkin to lho. Ora mungkin. Dari mana sumbernya? Sumbernya ya tentu dari pemasaran. Kan gitu toh. Nah, itu bekerja salah duanya satu untuk mencari pengalaman, mencari eksistensi, paling ora status, eksistensi dan status. Jadi mempertanyakan awakmu jelas. Sing ketelu ki mendisiplinkan diri. Ngadat ya, mendisiplinkan diri. Kowe nek orang nyambut gawe misalnya kayak besok misalnya kan masuk apa? Pagi. Mesti tangi esuk. Minimal jam 8 wis tangi. Masuk apa? Pagi. Paling ora jam 6 wis tangi. Karena lu masuknya jam 7 kan gitu tuh. Aman? Pagi aja bulan pagi, nggak ada yang masuk siang. Itu yang masuk siang pasti tangi ini jam 11 kan ngono tuh. Masuk jam 1 tangi ini jam 11. Nah, tetapi punya mengikat, mendisiplinkan diri. Kerja ki fungsinya melatih diri untuk disiplin karena bertanggung jawab pada orang lain. Selanjutnya itu melatih tanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri itu sesuatu yang paling rumit. Kan gitu ya. Maka ketika harus bertanggung jawab pada orang lain itu biasanya lebih mudah. Nah, ini kenapa bekerja itu penting pada usiamu yang selagi muda. Boleh kalian punya cita-cita, besok saya akan jadi wirausahawan gini. Iya, boleh. Dan semua orang pun bercerita begitu. Saya pun begitu, tetapi saya juga bekerja. Di awal-awal saya berkarya, saya juga bekerja. Saya belajar bagaimana mendisiplinkan orang, mendisiplinkan diri. Saya bekerja jauh lebih giat. Kalau saya tidak bisa disiplin, bagaimana saya bisa mendisiplinkan orang? Dan saya tahu perasaan saya sebagai karyawan pada waktu itu, sebagai staff, sebagai buruh lepas. Dulu saya pernah jualan panci ajaib. Gendong panci. Siji panci ini 5 kilo. Gowo 5. Muter. Itu loh. Laku kagak. Seminggu gak ada laku. Setengah bulan baru laku 1. Saya bisa makan karena harganya waktu itu 125, dari perusahaan waktu itu harganya 90, saya dapat berarti berapa itu? Berarti
35.000 sampai segitu sudah lumayan gitu ya. Kalau mungkin sekarang harganya jutaan mungkin ya. Kalau mungkin sekarang jutaan mungkin. Nah, tetapi efek yang jelas karena saya berjalan muter bukan masalah uangnya. Saya langsing tentu saja itu. Saya langsing punya tenaga yang kuat, pernafasan saya bagus. Iku jelas. Nek saiki awakmu mlaku karo aku 7 kilo. Saya masih kuat sekarang. Dulu saya tuh jalan dari misalnya saya kos di Terban. Itu saya jalan ke Fakultas Kedokteran muteri UGM terus sampai ke Pogung, sampai ke hari ini ke sana, terus besok jalan lagi. Karena naik bis nggak bisa. Naik bis saya nawani ini piye? Kan gitu ya. Saya masuk ke gang-gang, saya jualan, saya bantu teman saya namanya Yanto waktu itu. Nah, kemudian saya beralih lagi. Di sana saya mendapatkan pengalaman. Nah itu tadi mendisiplinkan diri, kemudian bertanggung jawab pada orang lain. Kemudian pada pekerjaan, kalau lu kan sekarang belum ditarget, ada kerja yang berdasarkan cara. Jadi kalau awakmu iki bekerja berdasarkan cara, disiplin masuk isu, pulang sore pada jam yang ditentukan begitu. Tetapi nanti ada pekerjaan misalnya kayak mbak-mbak DDP itu sudah tidak bekerja berdasarkan cara, tetapi bekerja berdasarkan cara dan prestasi kerja yang dituntut. Prestasi kerja dalam pengertian ditarget. Awakmu targetnya masih target cara, target yang relatif tidak ada konsekuensinya terhadap penghasilan. Paling nek orang mlebu wae dipotong gaji misalnya gitu ya. Sebenarnya bukan dipotong gaji karena itu memang tambahan. Jadi dipotong tambahan nih. Jadi gajinya orang dipotong, tapi dipotong tambahan nih karena tambahannya dipotong rumangsane berkurang. Padahal ya ora jane gitu ya. Mending kalau masuk terus dapat insentif. Kalau tidak masuk terus insentifnya berkurang. Jane kan ngono jane, tetapi karena rumangsane iku sudah di HE terus rumangsane dikurangi padahal ya enggak. Nah, kecuali sudah melebihi batas, nah itu mendapat pengurangan tentu. Nah, ini tadi Nduk, makanya kalian kesini saya mengharapkan pada satu saat kalian bisa menjadi pemimpin yang benar-benar bisa berarti untuk yang dipilih. Karena pada dasarnya tadi semua orang itu pemimpin. Minimal ini pemimpinan kanggo awakmu dhewe. Ora bagaimana sih? Ya kayak yang sekarang yang saya paksa harus baca tentang buku Sarinah baru pada level itu. Baru untuk memahami mergo awakmu kuwi wong wedok. Kenapa yang laki-laki itu saya nanti saja mendidik yang laki-laki. Saya utamakan mendidik yang perempuan. Mengapa? Karena mendidik perempuan itu jauh lebih berat. Karena umumnya perempuan yang tidak menyadari siapa perempuan adalah the half of human. Setengah manusia saja. Dan tidak pernah bulat menjadi manusia. Saya pernah saya sebut saja orang dulu staf saya dan sekarang baik hubungannya, namanya Mbak Tuti. Kita rapat 3 hari itu, kita rapat menentukan siapa yang menjadi manajer klinik yang bertanggung jawab terhadap semua klinik ini. Tangtung rapat, orang ini begini. Kita berbicara mulai dari jenis kliniknya apa, bagaimana konsep pemasarannya, bagaimana ini. Terakhir baru mencari figur yang cocok. Nah, figur yang cocok ini tiba pada Mbak Tuti. Kita rapatnya 3 hari. Wah, bulat. Mbak Tutinya sepakat ini. Nah, sudah besok paginya Mbak Tuti ya siap dok ini. Besok paginya, maaf dok, saya nggak bisa menjadi manajer klinik. Kenapa begitu? Suami saya keberatan soalnya saya jadi sibuk. Saya langsung, harusnya suamimu ikut rapat perusahaan.
Sehingga kita tidak pusing menentukan itu, dan kemudian yang memveto kau tidak boleh menjadi manajer orang di luar rapat. Mudeng loh. Yang kita bicara di sini menentukan hal begitu, itu tidak berarti apa-apa ketika menyangkut perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan yang sudah bersuami kemudian melakukan rapat perusahaan gitu terus, itu percuma. Yang diajak rapat itu suaminya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh sebagai perempuan, sebagai manusia, karena dia tidak menyadari fungsinya dulu sebagai manusia. Ya kayak Alika, beda kan perspektifmu setelah baca Sarinah? Berbeda sama sekali. Banyak aktivis SNI, mana tahu sebelum dia baca Sarinah, tidak tahu. Bahkan mungkin awalnya belum pernah baca Sarinah, dia tidak tahu how to be a woman. Woman. Hanya kita yang menyebutnya perempuan. Makhluk yang diagungkan. Nah, ini yang saya mau ngomong. Kenapa? Karena di negara ini, negara iki ana sing ngedeke. Negara iki ana sing ngedeke. Perusahaan iki ana sing ngedeke, aku sing ngedeke. Nek awakmu pengen menjadi orang yang paling sukses di perusahaan ini, tekok mbek aku sing ngedeke. Kan gitu toh. Karena aku yang tahu persis ini bagaimana perusahaan ini dibuat, dirancang, dan pengembangannya kemana. Aku yang tahu persis. So do with this state. Demikian juga dengan negara ini. Lah, nek awakmu pengen urip ning negara iki, terus kemudian pengen seperti cita-citanya adil dan makmur. Nek kowe ora dadi wong sing makmur urip ning negara ini, artinya awakmu tidak membaca, tidak mempelajari pikiran yang membuat negara ini. Sopo sing gawe negara iki? Bung Karno. Nah, kenapa aku kok jadi wong delok aku makmur? Ya mungkin itu mereka, bagi saya sih biasa-biasa saja. Saya hidup sih sederhana-sederhana saja. Kalian tahu kan, terutamanya Alika tahu di mana saya ngekos. Saya punya rumah mewah gitu. Rumah saya yang ditinggali anak-anak sama ibunya, anak-anak, itu rumah mewah di Jakarta, apartemen yang bagus. Ya ada juga yang nggak bagus. Saya nggak tahu jumlah rumah saya itu berapa, saya belum ngitung gitu ya. Ya masih bisa dihitung. Mobil saya berapa itu saya bisa ngitung. Tapi saat ini belum dihitung gitu ya. Jadi kalau ditanya mobilnya berapa sih, saya bingung. Rumahnya berapa, saya bingung. Lahannya berapa hektar, saya bingung, nggak ngerti. Yang jelas banyak. Tapi saya nggak ngitung, bukan tidak terhitung, tidak dihitung. Cuman saya nggak ngerti karena itu nggak penting aku. Nggak penting. Hal kayak gitu, harta itu titipan, harta. Iku paham. Yang paham tentang harta titipan, iku wong sing hartane oke. Nek meng hartane sithik titipane piro ngerti, ning rekening mono piro ngerti, wis ngilang sithik anu. Tapi ya kayak kemarin kasus saya di satu bank, kemudian duitnya hilang 860 berapa gitu ya, 863 kalau nggak salah itu. Udah selisih lah, nggak hilang, ada selisih. Kalau nggak diusut ya mungkin hilang gitu ya. Ya nggak ngerti kalau Bu Yanti nggak ikut ngoreksi gitu ya. Iki ono duit selisih sama ini Pak, gini. Oh iya toh. Karena saya sebenarnya nggak peduli dengan hal itu. Bukan saya tidak bisa menghitung uang saya, tetapi saya tidak terlalu fokus ke situ karena fokusku itu tadi. Sebenarnya semua orang bisa. Ya syaratnya apa? Syaratnya kayak Alika. Awalan kau harus belajar pikiran Bung Karno. Ya nek wedok kudu maca Sarinah sih. Karena awakmu cah pinter, mulane awakmu sing tak kon maca sih. Karena sama seperti saya. Dan ini rahasianya lagi nih, rahasia yang kedua. Saya tuh selama ini menyembunyikan diri. Saya tuh orang yang senang baca sekali.
dan baca berulang-ulang. Kalau saya tertarik, kalian mungkin melihat buku ini di bawah bendera revolusi ini ya, di bawah bendera. Lu saya bapak ini membaca untuk saat ini tuh yang ketiga kalinya. Jadi sudah saya baca dalam satu bulan ini sudah ketiga kalinya saya baca. Jadi roto-roto nek apal banget ya ora, tapi nek halaman ini tak kira apal. Misalnya kayak Om Rifat kemarin tanya tentang bagaimana ada hubungannya Bung Karno dengan Islam. Oh ada. Suratnya Bung Karno kepada Haji Hasan di ND tahun 33 sampai 35. Itu ada surat-suratnya. Saya kasih ini. Ini loh pandangan Bung Karno bahwa Islam adalah rasional, Islam itu adalah rasionalitas, Islam itu sumber daripada pencerahan dan lain sebagainya yang jauh dari pemahaman orang. Loh syaratnya itu loh. Bisnisnya apa? Di dalam bukunya Bung Karno itu ada bisnis semua. Tadi orang kalau baca bukunya Bung Karno kemudian dia merasa terus koyo Bung Karno. Seperti Bung Karno, kemudian rakyatnya adalah rakyat Indonesia. Terus kepalanya jadi gede gitu toh. Seolah-olah hebat seperti orator ulung. Mendem ngomong. Kenapa? Karena tidak menyadari dirinya sendiri terlebih dahulu. Makanya kalau di sini ada di DPR ini ada suratnya Bung Karno pada Haji Hasan itu yang pertama kali nasihatnya Bung Karno pada Pak Hasan ketika mau mendirikan pondok pesantren, yang paling penting seorang santri itu adalah tahu tentang dirinya sendiri. Kalau dia mengenal dan tahu dengan dirinya sendiri, maka dia akan lebih mudah untuk mengenal Tuhannya, untuk lebih mengenal. Nek kenal banget Tuhan gak bakal. Wong kenal awake dhewe ora ngerti kok. Kowe iki sapa ngono ora ngerti kok. Pemenang kenal Tuhannya. Tetapi dengan mengenal diri lebih baik akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Nah, tadi menurut aku kalian harus belajar tentang buku-bukunya Bung Karno. Mulai dari yang buku yang paling baru yang saya temukan, kemudian saya minta terbitkan, saya support. Ada Mas Santo nemu buku tentang kaderisasi Bung Karno yang dilakukan sendiri oleh Bung Karno tiap 2 mingguan sebagai pribadi, kaderan tentang Pancasila, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi pernah dia ngomong di Universitas Gadjah Mada, dia ngomong karena dirijennya itu loh namanya Lina salah ya. Bung Karno bilang terus kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sangat merdu, sangat bagus, sangat hebat. Sayang salah gitu ya, repeatnya kurang 1. Kok ya terjadinya di Universitas Gadjah Mada toh ya gitu ya, di UGM itu. Mungkin karena Dek Lina ini kata-kata pentingnya Bung Karno. Mungkin karena Dek Lina tadi pagi terlalu fokus mendengarkan pidatonya Bapak Presiden. Yang ngomong Bung Karno. Berarti saat dia kaderan dia bukan presiden, kan gitu ya. Dia sebagai penggali Pancasila tadi. Nah, intinya kalau lu mempelajari ilmu-ilmu yang Bung Karno, lu nggak akan paham bisnis. Tahu-tahu banyak aja gitu ya. Tenan nih kok. Nek ono wong sing ngomong ono buktine apa? Buktine aku. Buktinya saya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Dan saya harus mengabarkan ini. Karena jangan sampai orang tuh tidak tahu dan salah asumsi ngertinya aku bisnismen. Padahal tidak sama sekali. Gak mudeng bisnis detailnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin orang-orang sekitar, memimpin rakyat. Rakyatnya sapa? Rakyat marhen. Rakyat marhen ku ndi? Sok negara iki ora, rakyat marhen ku yo bojoku dhewe ku yo marhen, anak ora duwe.
Anak-anakku zaman sakmono ya marhen wong aku anake ora duwe. Aku tuh ya anake marhen meskipun bapakku ku yo pegawai kantor pos mungkin zaman biyen jenenge Amtenar zaman Belanda gitu ya, tetapi ya tetap marhen dalam kategori itu tuh marhen. Nah, maka dari itu ya itu saja. Saiki rakyatnya tambah awak-awakmu ya marhen-marhen juga kan orang duwe. Tetapi jika nanti dalam hidupmu kau tidak berakhir dengan kemakmuran, artinya kau tidak mempelajari pikiran-pikiran sehingga negara iki. Itu loh, Nduk. Aku bukti nih. Aku makanya selalu bilang jadi orang. Ini sebelum nanti aku menerangkan jadi perempuan gitu ya. Kau harus sadar dulu jadi manusia kan gitu ya. Dadi menungso ki opo sih? Kudu kepiye jadi orang itu kau harus